Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas ini. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Andi M. Darwis selaku dosen mata kuliah praktik pembelajaran pendidikan agama Islam 1, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nova Tulisa dengan NIM 2211162. Duduknya saya di sini ingin mempraktikkan pembelajaran pendidikan agama Islam 1 jenjang SMP, materi tentang iman kepada malaikat. Baiklah, tanpa lama-lama saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin kelasnya. Ayo. Baiklah, berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, harus lebih baik. Allah. Kita hadir dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Saya Ibu. Kenapa? Sakit. Kita doakan supaya Selfie cepat sembuh, diangkat menyembuhkan oleh Allah. Amin. Sebelum memulai pelajaran, kita lihat dulu kerapiannya. Ini depannya tolong diisi. Iya, Bu. Udah siap belajar belum? Sudah. Kalau udah, Ibu ingin breaking dikit ya. Kalau bisa dibilang, buka mulut tertawa 3 kali, ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tidak ada suara, paham? Buka mulut tertawa 3 kali, ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tidak ada suara. Baiklah. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa nak? Iman kepada Allah. Ada yang tahu apa iman kepada Allah? Percaya kepada Benar. Hari ini kita belajar tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu merupakan salah satu rukun iman yang keberapa nak? 2. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita tahu dulu tujuan pembelajarannya apa. Yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan mengenai definisi beriman kepada malaikat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat malaikat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebut nama-nama malaikat beserta tugasnya. Dan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis hikmah beriman kepada malaikat. Apa sih itu iman kepada malaikat nak? Iman itu apa? Percaya. Oh, yakin. Yakin. Ketetapan hati. Jadi iman kepada malaikat itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan, yang goib, diutus untuk melaksanakan perintahnya dan selalu taat kepada Allah. Malaikat itu diciptakan dari apa nak? Nur. Coba dari iman kepada malaikat. Daerah bisa tolong baca dari iman kepada malaikat. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'
yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, yakni untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Fatir ayat 1. Makasih kalian. Jadi iman kepada malaikat itu kita yakin bahwa malaikat itu ada, karena Allah sudah lihat kalau malaikat adanya malaikat seperti dalam Quran surat Fatir surah ke-35 ayat 1. Selanjutnya ke sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat ini ada 5. Yang pertama mana? Tidak memiliki nafsu dan tidak letih. Malaikat itu tidak memiliki nafsu dan tidak letih. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia udah main api, letih. Kalau makan, letih. Kalau malaikat kan tidak memiliki nafsu dan tidak letih. Seperti dalam Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 dan ayat ke-19. Terus yang kedua, senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan diri. Dalam Quran surat An-Nahl surah ke-16 ayat 49. Yang ketiga, malaikat dapat berubah bentuk seperti dalam Quran surat Maryam surah ke-19 ayat 16 sampai 17. Dan malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah di maupun siang dan malam seperti Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 20. Dan terakhir, malaikat itu tidak makan dan tidak minum seperti Quran surat Az-Zariyat surah ke-51 ayat 27 dan 28. Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Kita ketahui malaikat itu ada berapa sih, Nak? 10 nama malaikat itu ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya Menyampaikan wahyu. seperti Nabi Muhammad, wahyunya apa? Al-Quran. Melalui malaikat Jibril. Terus yang kedua ada Mikail. Tugasnya apa? Mengatur rezeki. Jangan takut ya, kalau tidak ada rezeki kita yang penting ada Allah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini yang belum dikasih tugas sama Allah. Kenapa? Karena belum. Akan ditugaskan pada hari kiamat nanti, ya, di mana ada berapa timpang? 2. Yang pertama akan mematikan hidup, yang kedua akan dikumpulnya di padang mahsyar. Dan firman kedua ini akan hidupnya kita kembali di akhirat nanti. Terus yang keempat, malaikat Israfil. Tugasnya apa? Ayo mencabut nyawa. Yang ketemu malaikat Israfil belum? Malaikat Israfil mencabut nyawa. Kita perbanyakan ibadah, banyak sholat, banyak berbuat kebaikan. Kita tidak tahu kapannya ajal itu datang. Jangan kalau misalnya kita mau sholat, tengah main HP, udah waktunya zuhur, nanti aja sholatnya dan belum main HP dulu. Dan masih lama waktunya, tiba-tiba kita ketidur, lupa sholat zuhur tadi. Kita tidak tahu kapan ajalnya tiba. Iya. Terus yang kelima ada malaikat munkar dan nakir. Tugasnya apa ya? Mencatat amal baik. Malaikat munkar dan nakir ini udah kayak bestinya ya. Udah di-spill kan pertanyaannya. Apa aja pertanyaannya? Mana Yuka? Kita suka. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini, misalnya Alia nih, saya mau hafal dulu nih pertanyaannya, nanti bisa jawab. Jadi pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir nggak enak kalau kita bisa menjawab malaikat munkar dan nakir ini sesuai dengan amalan apa yang kita perbuat di dalam dunia. Terus yang keenam, malaikat raqib dan atid. Ayo, malaikat raqibnya tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk Rosi.
Ya, malaikat rukib itu mencatat amal baik, kalau malaikat atid itu mencatat amal buruk. Kalau ibu sih maunya malaikat rukib ya biar catatnya catat, terus biarlah malaikat atidnya santai-santai rehat-rehat dulu. Ya, selanjutnya ke malaikat mari buat malaikat ini menjaga dibantu menjaga pintu surga. Kalau ibu sih udah tetap ya udah 8 maunya malaikat ribuan, nggak tahu kalau kalian. Selanjutnya ke ayo kita bernyanyi. Sebelumnya kita bernyanyi berdiri dulu nak, biar lebih semangat dalam belajarnya. Ya Bu. Nadanya seperti kalau Pak suka hati tepuk tangan tuh nadanya. Nah kalau ini kan suka malaikat tepuk tangan. Dulu ya. Suara ulang. Ibu instruksi dulu ya. Tepuk 10 malaikat Allah. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Membagi rezeki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Menyambut nyawa tugasnya Jibril. Bukan hadir bertanya dalam kubur, tapi mencatatkan amal kebaikan. Hati catat amal buruk, ridwan menjaga surga, malaikat Malik menjaga neraka. Udah paham? Paham? Udah. Kamu ya? 1, 2, 3. Tepuk 10 malaikat Allah. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Membagi rezeki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Menyambut nyawa tugasnya Israfil. Bukan lagi bertanya dalam kubur, mencatat amal kebaikan. Hati catat amal buruk, ridwan menjaga surga, malaikat Malik menjaga neraka. Itulah 10 nama mereka diwajibkan kita ketahui beserta tugasnya. Selanjutnya ke hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat. Gesta, bisa kamu baca? Bisa. Hikmah beriman kepada malaikat. Pertama, bersikap hati-hati dalam bertindak karena setiap langkah manusia selalu diawali dan dicatat malaikat. Diawasi dan dicatat malaikat. Dua, senantiasa berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan-larangannya, sebagaimana ketaatan malaikat kepadanya. 3. Berusaha meniru sifat-sifat dan perilaku malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bersujud dan bertasbih. Nah, itulah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, sikap hati-hatilah dalam bertindak karena setiap langkah itu manusia selalu diawasi dan dicatat malaikat. Terus selanjutnya berbanyaklah jauhilah larangan Allah. Yang ketiga itu bersifatlah meniru-niru dan perilaku malaikat kepada Allah. Sudah paham terkait dengan pelajaran kita hari ini? Sudah. Selanjutnya Ibu akan membagikan 2 kelompok yang dimana nanti Ibu akan menampilkan video tayangan dan nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ya Bu. Waalaikumsalam. Udah pulang. Ya, mana ya? Ibu ada kebetulan ada makanan.
Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu, kerja. Astagfirullah, Dodo kenapa kasih dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Ada Aisyah, aku kagetin saja. Aku kan cuma bercanda. Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Anak anjing lagi sendirian, kerjain sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan gajah dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah menyakiti temanmu sampai menangis. Kau kagak tahu sih. Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau menyingkirkan pecahan-pecahan dari jalanan, lalu menendang anjing. Dan di ujung jalanan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakit. Ketahui anak, di dunia ini tidak ada orang sakit. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai. Nah, itulah penayangan video. Gue akan membagikan videonya ya. Sudah paham terkait dengan apa yang di video sebelumnya? Sudah. Kita sewaktu ini aja. Nanti akan kita baca presentasinya. Ini soal kesaduan dan itu masih dijaga. Ya, Bu. Apa yang mau ajarin? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana soalnya yang pertama itu dijelaskan pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya percaya atau meyakini bahwa kita hidup ini berdampingan dengan malaikat, dan malaikat itu bisa melihat kita
Kemudian yang kedua, dalam video Dodo pernah membanting pintu dan membuat ibunya kesal. Menurutmu, apakah perilaku tersebut mencerminkan keimanan kepada malaikat? Jelaskan alasanmu. Perilaku tersebut tidak mencerminkan keimanan kepada malaikat karena seorang yang beriman kepada malaikat akan sadar bahwa amal buruknya dicatat oleh malaikat akhir, dan membanting pintu akan membuat ibunya kesal dan perbuatannya tidak sopan dan menunjukkan kurangnya adab kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, mengapa penting bagi seorang muslim untuk ya, sudah. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kelompok 9 dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan saya perwakilan dari kelompok 2 ini menjawab pertanyaan yang sudah Ibu bagikan. Gimana pertanyaannya? Mengapa penting bagi seorang muslim untuk meyakini keberadaan malaikat meskipun tidak dapat dilihat secara nyata? Jelaskan menurut pandanganmu. Penting bagi seorang muslim untuk meyakini keberadaan malaikat meskipun tidak dapat dilihat secara kasat mata, karena iman kepada malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Dengan meyakini adanya malaikat, kita menjadi lebih sadar bahwa setiap perbuatan kita baik maupun buruk selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Seperti malaikat raqib dan atid, meskipun tidak terlihat, kadang mereka mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, menjauhi dosa dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Iman kepada malaikat juga menunjukkan bahwa kita percaya pada hal-hal gaib yang telah dijelaskan dalam Quran dan hadis, yang merupakan bagian dari keimanan yang sejati. Jadi, keyakinan ini membentuk akhlak dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang terakhir, dari semua perbuatan Dodo dalam video, mana yang paling menurutmu menunjukkan akhlak terpuji? Jelaskan alasan dan terkait dengan tugas malaikat. Perbuatan Dodo yang paling menunjuk dalam video tersebut adalah saat ia bersedekah kepada kakek-kakek tua. Tindakan ini menunjukkan kepedulian kepada sesama dan mencerminkan akhlak mulia. Perbuatan tersebut akan dicatat sebagai amal baik oleh malaikat raqib, yang menunjukkan bahwa Dodo sadar akan pentingnya berbuat baik. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 1 dan 2. Jawabannya bagus. Nanti akan saya menyampaikan di akhir semester ini ya. Sudah paham terkait akan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Tentang pengertian iman kepada malaikat. Ada yang ingin disimpulkan? Ada yang ingin? Bisa? Arti kata iman secara bahasa adalah percaya, keyakinan atau ketetapan hati. Jadi, iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib. Sifat-sifat malaikat tadi ada 5, tidak memiliki nafsu dan tidak letih, senantiasa sujud pada Allah dan tidak menyembahkan diri, mereka berubah bentuk, selalu bertasbih kepada Allah dan tidak makan dan tidak minum. Nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui ada 10, beserta tugasnya dan hikmah kepada malaikat tadi ada 3. Itulah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita ini? Apakah menyenangkan dalam tayangan videonya? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, teman-teman Ibu akan akhiri. Sebelum menutup pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada saudara Ari. Silakan. Ada. Selesai. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.